Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai. Sore ini, suasana Stadion Kalegowa mungkin akan berbeda. Di antara wajah-wajah lama skuad PSM Makassar, akan muncul satu sosok anyar, yang mencuri perhatian. Dialah Gladson Paixão, gelandang bertahan asal Brasil, yang akan diperkenalkan secara resmi manajemen klub, sekaligus diproyeksikan bergabung dalam latihan, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Kedatangannya, bukan sekadar menambah kuota pemain asing, pasukan Ramang yang kini genap menjadi 10. Lebih dari itu, Gladson membawa harapan baru, terutama untuk lini pertahanan PSM, yang belakangan ini menjadi titik rawan. Hadir di waktu yang cukup tepat, momentum kehadiran Gladson benar-benar pas. Hanya tinggal 5 hari lagi, PSM Makassar akan melakoni laga besar, melawan Persebaya Surabaya, di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Tambahan tenaga di lini belakang, jelas menjadi kebutuhan mendesak, mengingat, 3 pekan awal Super League 2025/2026, berjalan tidak sesuai ekspektasi. Pelatih Bernardo Tavares, tidak menutup-nutupi keresahannya. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, duet ideal Yuran Fernandes dan Aloisio Neto, belum pernah sekalipun tampil bersama. Pada 2 laga awal melawan Persijap, dan Bayangkara FC, Yuran harus absen. Begitu ia kembali melawan Semen Padang, giliran Aloisio yang menepi karena cedera. Alhasil, PSM kerap tampil dengan komposisi darurat, di jantung pertahanan. Situasi itu, membuat Tavares gusar, karena skemanya tidak berjalan maksimal. Kami selalu kehilangan 1 atau 2 pemain di posisi vital. Itu membuat tim, tidak pernah bisa bermain dengan kekuatan penuh, ujar pelatih asal Portugal itu, usai laga terakhir. Kini, hadirnya Gladson Paixão, membawa sedikit kelegaan. Ia bukan hanya sekadar pelapis, tetapi bisa menjadi bagian penting, dari rotasi yang lebih fleksibel. Opsi serbaguna, Gladson bukan nama besar di Brasil. Karir terakhirnya, tercatat bersama Retro FC, di Serie C Brasil dengan 13 penampilan musim lalu. Namun, statistik bukanlah segalanya. Dengan tinggi 184 cm, tubuh atletis, dan gaya bermain lugas, ia punya kualitas, yang sesuai dengan kebutuhan PSM. Tavares bahkan punya banyak opsi. Gladson bisa dipasang sebagai bek tengah murni, menjadi tandem Yuran atau Aloisio. Atau, bila diperlukan, ia bisa didorong ke depan, sebagai gelandang bertahan, untuk memberi perlindungan ekstra. Fleksibilitas semacam itu adalah, senjata penting, dalam filosofi Tavares yang pragmatis. Ia selalu menekankan keseimbangan, antara bertahan dan menyerang. Dengan Gladson, keseimbangan itu lebih mudah diwujudkan. Meski baru bergabung, peluang Gladson, tampil saat PSM melawan Persebaya tetap terbuka. Tentu, semua tergantung pada kondisi fisiknya, setelah menjalani perjalanan panjang, dan proses adaptasi singkat. Namun, setidaknya kehadirannya, memberi ketenangan di kubu pasukan Ramang. Tavares kini tidak lagi pusing, bila Yuran atau Aloisio absen. Bahkan, bukan mustahil, ketiganya dimainkan bersama, untuk membentuk benteng kokoh, di jantung pertahanan. Kini semua menanti, apakah Gladson hanya akan menjadi pemain pelapis, atau justru menjelma, jadi solusi yang selama ini dicari-cari Bernardo Tavares. Jawabannya, bisa jadi terlihat, sejak Minggu malam, di Stadion Gelora B.J. Habibie, saat PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.